Selamat siang, kita masih di SMK Muhammadiyah 7 Gedung Pring Lamongan. Di kesempatan kita nanti di sini, kita akan melihat labnya NKPI yang dimiliki oleh sekolah SMK Muhammadiyah 7 Gedung Pring Lamongan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Di labnya ada apa saja? Mari kita lihat. Isi ya. Kita masuk ini. Selamat pagi Pak Saiful dari PT Dua Putra Perkasa ya. Dari itu Pak. Ini kebetulan kami melanjutkan kegiatan kami ada UPK juga dan kami akan berkunjung di labnya NKPI. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Di samping kami ada Pak Margo Santono selaku dari Kapoldi NKPI SMK Muhammadiyah 7 Gedung Pring. Jadi Bapak kami akan sedikit melihat ada apa sih di labnya dan nanti untuk pembelajarannya seperti apa kita akan didampingi oleh Pak Margo untuk bisa melihat. Ya, tapi dari ini sebenarnya ruangannya masih baru Pak ya? Ya, Atau bagaimana? Ini kan ada program bantuan untuk SMK TK Pak. Alhamdulillah tahun kemarin tahun 2021 SMK kita SMK Muhammadiyah 7 Gedung Pring itu dapat bantuan SMK TK yaitu mendapatkan yang bidang maritim ya. Alhamdulillah kita di Nautika itu dapat bantuan terkait dengan pembelian alat itu 750 juta itu untuk melengkapi alat-alat navigasi yang ada. Kemudian selebihnya untuk bangunan dengan total sekitar 1,3. Dan alhamdulillah dengan alat-alat ini kita agak lebih tenang dalam pembelajaran praktik siswa. Iya, dan yang tadi perlu kita lihat sepanjang perjalanan ke sini ini agak unik. Gedung Pring ini terletak di posisinya yang memang agak cukup jauh dari pesisir. Lebih tepatnya di zona tengah, karena dari Lamongan sendiri masih ke arah selatan, ke arah selatan juga masih jauh. Lebih tepatnya ke dengan Banten, ke arah Jombang. Tapi di sini ada sekolah maritim ini yang kita juga apresiasi sekali, dan kami selalu dari industri, dari divisi kapal PT Beberapa Perkasa Utama sudah banyak menjalin kerjasama dengan selain. Makanya kami dalam kesempatan ini akan melihat lagi bagaimana program yang ada di sini, apa yang ada di luar. Jadi ini semuanya sudah disusun sedemikian rupa ya untuk bahan-bahan yang ada di sini. Iya, ini kan kebetulan kemarin dari anggaran-anggaran itu kita manfaatkan untuk membeli sarana dan prasarana dan bisa dipakai untuk pembelajaran takbir. Tapi di antaranya memang di sini ada life jacket ya, walaupun jumlahnya tidak sama. Life jacket ini sudah terstandarisasi antara itu. Nah, sebetulnya kalau yang standar itu ini ada penyangga kepala, ya ada penyangga kepala, sehingga pada saat nanti digunakan, maka pada saat orang yang pingsan ini bisa menyangga kepalanya sehingga kepalanya tidak atas ke dalam air. Jadi dalam proses yang belajar di NKP ini, siswa yang belajar di NKP juga belajar tentang keselamatan Pak ya? Betul, ada pembelajaran untuk khusus keselamatan Pak? Ada di mana atau ada semua? Untuk di kelas itu anak-anak biasanya kita kirim di Politeknik Pelayaran Surabaya untuk lihat di ST, SAP dan AFF. Untuk pembelajaran sendiri basic safety training, jadi sertifikat dasar yang dimiliki oleh kompetensi khususnya di maritim. Jadi salah satunya juga sudah dikenalkan lebih dulu Pak ya? Sudah. Nah, jadi di sekolah ada pembelajaran tentang prosedur darurat. Sebelum nanti anak-anak belajar di Politeknik Pelayaran, maka anak-anak kita kenalkan tentang cara penggunaan tentang alat keselamatan perorangan. Kalau ini kan alat keselamatan perorangan yaitu bagaimana cara menggunakan, bagaimana nanti cara terjun ke dalam perairan, sehingga nanti anak-anak pada saat diikut di ST, anak-anak tidak heran dengan alat tersebut. Dan ini disediakan di sekolah Pak ya? Disediakan di sekolah untuk proses pembelajaran. Ya, mungkin kita lihat ada beberapa bahan-bahan dari macam-macam jenis jari Pak. Ya, ini sedang ada apa saja Pak? Ya, untuk macam-macam ya kita memang sekolah kecil Pak ya, sekolah yang baru berdiri, kemudian baru meluluskan. Kita adanya tahun 2015 awal dirinya untuk Nautika jadi belum ada 10 tahun Pak ya? Belum ada. Alhamdulillah lulusan kita sudah terupload di Jepang. Sudah di Jepang. Nah ini oleh karena itu karena kita sekolah baru merintis, maka kita siapkan walaupun tidak banyak, tapi ada bermacam-macam bahan. Seperti untuk yang bahan yang dari poliamid.
Ya, yang ini yang agak lentur, agak lentur ini adalah bahan webbing ataupun jaring yang dipakai untuk alat tangkap baik itu porsin, baik itu untuk kilat dan lain-lain itu bisa. Jadi nanti mereka diajari Pak? Diajari, termasuk cara menjuret juga akan diajari. Kemudian yang ini yang bahannya dari polyethylene atau PE seperti itu. Nah kemudian termasuk benang. Benang ini juga ada. Nah ini anak-anak kita ajari bagaimana menjuret atau membuat awal daripada alat tangkap tersebut atau webbing tersebut. Di awal diberikan pembelajaran membuat alat tangkapnya. Membuat alat tangkapnya, miniatur alat tangkap. Seperti begini, ini adalah membuat miniatur alat tangkap. Ini praktik, hasil praktik anak-anak ya. Jadi anak kita. Hasil praktik anak-anak ini agak besar. Nah, ini adalah untuk alat tangkap pekerjaan praktek anak terkait dengan alat tangkap kilat. Nah, itu jadi misal Pak ya. Kalau ini misal, Ya. Kebetulan kalau di perusahaan kami di divisi kapal PT JBP itu alat tangkapnya porsin dengan satu kapal yang di Juara Malang Jawa Tengah, dan ini bagus sekali. Di sekolah juga tidak hanya terfokus pada satu alat tangkap saja, tetapi juga ya, diberikan sama-sama. bermacam-macam alat tangkap. Sehingga nanti tujuannya punya kompetensi yang luas, siap dipakai di dunia industri. Ini, ya. Ini banyak Ini yang kelihatan anak-anak. Dan kemudian untuk yang jaring porsin, yang posisi ini Pak ya. ini sebetulnya untuk alat tangkap porsin. Ini buatan asli Warna siswa. Ini ya. Ya, ini jaringnya ada ininya semuanya. Ya. Ini ada selfie ke atas, Ya. ya ada selfie ke atas, kemudian ini webbingnya, kemudian di sini ada pemberatnya. Ini untuk yang porsin. Ya, Berarti gelas dengan kursi. ya, ini juga ada bonnet. Untuk longline kebetulan karena alat-alatnya itu masih langka, jadi kita masih belum mampu membeli, termasuk untuk handpressnya, kemudian yang dari kuralonnya, dari bahannya itu kita belum mendapatkan, maka kita belum mempraktekkan. Hanya nanti melalui tutorial atau video-video saja itu yang kita gunakan untuk praktek untuk alat tangkap longline. Ini bahan baru Pak ya. Ya, contohnya. Terus nanti Pak, ini ada kemarin ini di dalamnya ada Pak ya. Nah, ini di dalam ini tempat penyimpanan alat-alat navigasi Pak. Jadi alhamdulillah berkat bantuan dari SMKPK dari pemerintah kemarin kita alat-alatnya banyak sehingga bisa untuk pembelajaran. Ini kebetulan kita juga di atasnya meja peta ini Peta untuk memberikan ya, ini sebetulnya juga program bantuan juga. Jadi program bantuan kita buat meja peta, kemudian petanya juga peta jadi asli. itu mereka membuat pertanyaan dari Ya, membuat untuk pelayaran. Ya, karena hampir setiap 2 hari sekali anak-anak kita kenalkan kepada peta. Karena nanti pada saat dia membawa kapal, maka dia tetap akan berhubungan dengan peta. walaupun sekarang sudah canggih Pak, tapi tetap sangat Tetap, ya, Pak ya. betul. Karena sangat berdasar Pak ya. betul. Karena kenapa sekarang kalau menggunakan alat-alat navigasi yang sistem elektronik, jika sewaktu-waktu nanti arus listriknya mati, di mana dalam kapal itu kan ada yang namanya main engine, kemudian accelerate engine. Ya. Sumber dari arus listrik itu dari accelerate engine. Jika accelerate engine nanti mati, maka semua alat navigasi termasuk GPS untuk penonton TV semua akan blank. Oleh karena itu, jika kita dasarnya kita sudah mengetahui tentang bagaimana membuat track yang ada di peta, maka dengan yang manual ini nanti kita tetap akan bisa pulang dan tidak ada masalah. Itu secara teori atau secara praktek Pak? Secara praktek Bapak menyampaikan itu apakah pernah juga mengalami pernah. Jadi Ya, karena kebetulan karena saya dulu juga mantan pelaut. Sekarang di darat. Sekarang di darat untuk mengembangkan dan menularkan ilmu yang kita miliki kepada Asli pelaut Pak ya? asli pelaut. Berapa tahun Pak di laut Pak? Insya Allah nggak lama juga, mulai tahun 89 sampai 2011 Pak. Di kapal penangkap ikan? Di kapal penangkap ikan, tepatnya di kapal longland di Selindu, PT Sumber Selindu dengan kurs tonase 520. Jadi sekarang sedang ditransfer ke semuanya Pak. Kembali ke navigasi tadi, ini berarti yang dari program SMKPK Pak ya? SMKPK, ini SMKPK Masih baru Pak? Ya, Masih ada kabelnya, Ya, masih masih baru. kabelnya. Masih baru. Pasang, ya. Dan
kemudian terawat dengan rapi. Jadi tidak mahal, karena memang alat ini harganya mahal, kemudian rentan rusak jika kena air, ini bagus. Berarti setelah dipakai digunakan. Kembalikan kembali. Jadi ini adalah alat komunikasi VHF, very high frequency untuk radio. Radio marine Pak ya? Radio marine. Ini yang ini radio VHF ini untuk berkomunikasi antar pantai atau pada jarak yang terdekat. Ini untuk pantai. Nanti yang jarak jauh itu ada yang namanya single sideband SSB. Ya, SSB yang ICOM 700 itu pakai komunikasi jarak jauh. Kalau ini untuk radio pantai saja. Oke. Mereka nanti siswa kita diharapkan setelah lulus dari sekolah ini juga sudah bisa menguasai teknik ini Pak. Betul. Ya, karena kita mencetak anak-anak bukan menjadi ABK lagi, menjadi calon-calon perwira yang ada di atas kapal. Calon perwira, apakah juga ditunjukkan dengan sertifikasinya Pak? Dengan sertifikasi ANKAPIN ya, karena di sini nautika kapal penangkap ikan, maka kita nanti anak-anak kita akan kita ikutkan ujian sertifikasi, yaitu ujian keahlian awak kapal perikanan ANKAPIN 2. Namun sementara ini karena menunggu proses di mana untuk bisa melakukan kegiatan ujian keahlian awak kapal perikanan itu tidak mudah, maka sekolah tersebut harus di-approval dulu dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Nah, kita baru tahap mengajukan. Mengajukan, Pak ya? Ya, baru tahap mengajukan. Nanti kalau sudah di-approval, insya Allah kita bisa melakukan ujian. Jadi ini dalam lemari kaca ini semuanya aplikasi yang adalah sudah dipakai dikembalikan kembali karena ruangannya sempit Pak. Ini kita sudah harus di-upgrade Pak, makanya Pak. Ya, ini ruangannya kecil. Ini kita masih usul di kepala sekolah, tapi belum ter-ACC. Nah, enggak menggelitik dengan ini ada beberapa foto yang dipajang. Ya. Ini foto di mana? Nah, ini foto alumni kita. Ini foto alumni kita yang sudah ada di Jepang. Ini adalah Vandis angkatan kedua. Ini sudah berada di Jepang selama kurang lebih 3 tahun. Dan mereka sudah pulang. Putra asli Kedungpring. Asli Kedungpring. Putra asli Kedungpring sekarang berkiprah di luar kanan, ya, di luar negeri. Di mana Pak? Ini di Nao. Di Nao ya. Ya. Di Nao. Ini sama. Ini di kapal Full Inland. Kapal Full Inland. Ya. Ini menjadi inspirasi bahwa tidak hanya melihat tempat geografis saja, Betul. tidak hanya harus di pesisir, bahwa di tengah-tengah gunung pun atau mungkin di dataran yang mungkin jauh dari pantai punya peluang yang sama untuk kita di sektor maritim. Ya, menjadi semangat yang bagus sekali Pak. Oke, ini Pak, saya Ya, kita budayakan itu. Ya. Ini saya langsung tadi dari jauh. Ini juga diterapkan di Pak. Iya. Karena kita, ya mohon maaf, saya sudah dulu berawal dari industri, maka memang sedikit banyak kita harus mengimplementasikan apa yang ada dari industri untuk di lembaga pendidikan, sehingga kita harus belajar tentang 5S itu tadi atau 5R ya. Ini budaya kerja dari industri, termasuk dari DPP yang kita kerjasama itu. Nanti kami dari DPP sama, berarti ini sama. Kita bergeser ke sebelah sana. Ini ada simulator tapi sebenarnya masih belum. Iya, ini masih belum Pak. Ya, karena kebetulan tenaganya, karena merangkai begini tidak mudah Pak. Ini kebetulan tenaganya belum maksimal. Ini memang, ini beneran, ini bisa dipakai. Cuman ini yang belum saya pasang. Ya, ini ada belum? Ya, ada jaya. Masih Ini belum. kemarin, ini yang beli kemarin dari bantuan SMKPK yang harganya 102 juta. Satu ini sama satu rangkaian. Satu set. Satu set. Ya. Dan nanti berarti siswa kita belajar mengemudikan Pak. Betul. Sebelum memegang langsung. Iya. Kalau di depan kami Ini ada radar. Ada radar. Ini bisa dinyalakan. Sebentar power supply-nya sumbernya dari sini. Ini alatnya baru dari program SMKPK yang berjalan. Jadi ini bentuk dari komitmen dari pemerintah Indonesia punya andil besar di sektor SMK. Ditambah lagi dengan banyak alat di sini, saya kira untuk pembelajarannya pasti menjadi hal yang menyenangkan. Kalau di sektor maritim itu selama ini mungkin hanya terkesan di kapal ikan, padahal di dalamnya kita bisa belajar banyak hal. Tidak hanya di pajangan saja, tapi ini benar-benar hidup. Ada submarine yang kemudian juga peluang.
tentunya ini sudah standarisasi di marine ya. Artinya nanti dalam alat ini juga akan dipakai di kapal-kapal yang ada di Indonesia maupun di luar. Ini adalah radar, ya. Ini yang radar, ini yang untuk kompas elektronik. Jadi radar ini adalah alat navigasi yang bisa dipakai untuk memantau atau mendeteksi benda-benda yang ada di dalam yang ada di permukaan perairan, seperti mendeteksi jarak antar kapal. Ini kan gunanya untuk menghindari keburukan, karena jarak pandang kita itu kadang-kala tidak sampai, tapi dengan menggunakan radar ini, insya Allah jarak jangkauan daripada kapal itu sudah bisa terdeteksi. Dan arahnya kemana itu sudah bisa terdeteksi. Jadi teringat ketika di tahun kemarin juga ada siswa dari SMK Muhammadiyah Tujuh Spring yang praktek di divisi kapal itu bercerita. Setelah kegiatan PKL itu menyampaikan bercerita bahwa dalam masa PKL yang 8 bulan di Laut Aru Arafura Indonesia Timur itu mereka juga punya kesempatan benar-benar pegang kapal atau mungkin menjadi jaga atau membedakan kapal secara langsung. Jadi bekal itu didapat dari sini. Ada pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan alat yang sudah mendukung ini, dan terapannya ketika mereka praktik magang atau PKL di kapal divisi kapal kami, mereka benar-benar bisa menjalankan. Ini menjadi hal yang membanggakan, Pak. Jadi Pak Kapolda kami juga menyampaikan bahwa kompetensinya dari kedua ini bagus dan perlu dikatakan oleh Pak. Dan itu pun saya menyampaikan ucapan terima kasih ya, karena dengan DPP dan Dr. Perkasa Pratama itu siswa kami diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, termasuk untuk nakodanya, bahwa anak-anak kami katanya di sana diberikan kesempatan untuk bisa belajar dari sana, apa yang tidak dimiliki atau yang tidak didapatkan di sekolah bisa didapatkan dari lapangan. Dan alhamdulillah nakoda-nakodanya mampu membimbing secara sabar dan nyantai, sehingga anak-anak bisa enjoy dari sana. Ya, ini melanjutkan kemitraan dan yang sedang dijalankan oleh Kemendikbud dalam hal ini Direktorat SMK, bahwa adanya link dan match antara studi dunia industri dengan sekolah. Ini bentuk link and match atau mungkin bahkan bisa link and sport match, bahwa nanti korelasinya industri dengan sekolah ini sesuatu yang harus jalan bersama untuk mencapai titik yang sama. Sekolah punya standar industri yang kuat, lulusannya tidak hanya lulus saja, tetapi langsung bisa lah ya digunakan di kancah industrian, di kancah langsung di lapangan kerja. Harapannya Pak untuk ke depan seperti apa Pak? Harapan ke depan kita tetap selalu menjalin erat kerjasama dari pihak industri dengan lembaga pendidikan, karena tanpa bantuan dari industri sekolah akan kemana, seperti itu. Mulai dari memfasilitasi PKL, kemudian memfasilitasi lulusan, sehingga anak-anak kita yang tidak diterima di luar negeri bisa tertampung di dalam negeri. Terserap Pak ya? Ya, terserap. Ya, jadi lulusan kita tidak ada yang nganggur. Karena notabene dari informasi bahwa negara kita kan terdiri dari maritim yang sangat luas. Ya, sangat disayangkan jika alumni-alumni ataupun lulusan-lulusan kita tidak terserap di dunia perikanan ataupun di dunia kerja di bidang maritim seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah dari PT Dua Putra Perkasa memfasilitasi semua. Terima kasih Pak. Selama ini kami diberikan support yang penuh pada siklus penerapan kami. Adanya penempatan magang praktik di kapal itu juga memberikan imbas yang positif Pak. Dan ke depan kita harapkan juga terus bisa ditingkatkan kualitasnya, SDM-nya, pematangannya itu nanti bisa dimaksimalkan lagi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kembali, sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya agar channel ini semakin berkembang.